Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah sistem hukum yang usianya ribuan tahun bisa tetap relevan buat kehidupan kita yang serba modern ini? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar salah satu rahasia utamanya. Sebuah prinsip yang bikin hukum Islam itu seolah bisa bernafas dan terus menjawab tantangan zaman. Kita mulai dari kasus yang deket banget sama kita. Kenapa sih di Indonesia pernikahan itu baru dianggap sah secara hukum negara kalau sudah dicatatkan di KUA? Padahal kalau kita cari perintah spesifik buat mencatatkan nikah di KUA di dalam kitab suci, ya nggak bakal ketemu. Terus, dari mana aturan ini datang? Ternyata ini bukan cuma soal birokrasi loh, ada logika hukum yang dalam banget di baliknya. Dan pertanyaan tadi itu sebetulnya membuka pintu ke isu yang jauh lebih besar. Banyak banget aturan modern di sekitar kita, mulai dari lampu merah di jalanan sampai aturan perbankan syariah, jelas nggak disebut secara eksplisit di dalam teks-teks sumber. Apa ini artinya hukum Islam berhenti di masa lalu? Oh, tentu saja tidak. Ada sebuah jembatan konseptual yang menghubungkan fondasi ajaran yang kokoh dengan realitas zaman sekarang yang terus berubah. Nah, jembatan inilah yang disebut maslahah mursalah. Oke, namanya mungkin kedengeran sedikit rumit dan akademis ya, tapi idenya tuh sebetulnya sangat mendasar. Anggap aja ini adalah sebuah alat canggih yang dipakai para ahli hukum untuk merumuskan aturan baru dengan satu pertanyaan inti. Apakah aturan ini membawa kebaikan buat orang banyak? Biar lebih gampang, yuk kita bedah namanya. Kata maslahah itu artinya manfaat, kebaikan, atau kepentingan umum. Sedangkan mursalah artinya tidak terikat atau tidak ditentukan secara spesifik. Jadi, gampangnya, maslahah mursalah adalah prinsip untuk mencari kebaikan umum dalam hal-hal yang aturannya tidak dijelaskan secara detail oleh kitab suci. Disinilah ruang untuk inovasi hukum itu terbuka. Eits, tapi tunggu dulu, ini penting banget. Prinsip ini bukan kartu sakti buat melakukan apa saja terus dilabeli demi kebaikan. Justru sebaliknya, akar dari maslahah mursalah ini tertanam sangat dalam pada tujuan-tujuan paling fundamental dari hukum Islam itu sendiri, yang biasa kita kenal dengan istilah maqasid syariah. Nah, ini dia bagian yang paling keren. Hukum Islam itu ternyata bukan cuma sekumpulan perintah dan larangan. Di balik itu semua ada 5 tujuan besar, 5 harta karun yang ingin dijaga dan dilindungi. 5 hal inilah yang jadi kompas untuk setiap aturan baru yang akan dibuat. Jadi, misi utama syariah itu adalah melindungi 5 hal ini: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Anggap aja ini 5 pilar penyangga sebuah masyarakat yang ideal. Artinya, aturan baru apapun yang dibuat atas nama kebaikan umum, hukumnya wajib untuk memperkuat salah satu dari pilar-pilar ini. Dan pastinya, nggak boleh merusak satupun dari mereka. Karena prinsip ini kekuatannya besar banget, tentu harus ada rem pengamannya. Nggak bisa dipakai sembarangan. Ada syarat-syarat yang super ketat untuk memastikan bahwa kebaikan umum yang kita tuju itu bukan cuma ilusi atau kepentingan terselubung. Anggap aja ini semacam quality control sebelum sebuah aturan disahkan. Ada 4 filter utama. Pertama, manfaatnya harus nyata, bisa diukur, bukan sekedar asumsi. Kedua, harus bersifat publik, artinya untuk kepentingan orang banyak, bukan cuma segelintir orang. Ketiga, dan ini yang paling krusial, nggak boleh tabrakan sama prinsip yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir, tentu saja harus sejalan dengan 5 tujuan inti yang tadi kita bahas. Kalau lolos 4 saringan ini, barulah sebuah aturan bisa dipertimbangkan. Bahkan, kebaikan itu sendiri ada level-levelnya. Ada level daruriyah atau esensial. Ini menyangkut hal-hal primer yang kalau nggak ada, tatanan sosial bisa kacau. Lalu ada level hajiyah. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat hidup lebih mudah dan menghilangkan kesulitan. Terakhir, ada tahsiniyah. Ini sifatnya pelengkap untuk etika dan keindahan. Nah, masalah mursalah ini biasanya paling sering diterapkan di 2 level teratas, esensial dan dibutuhkan. Oke, teorinya udah kita pegang ya. Sekarang mari kita lihat gimana prinsip ini beraksi di dunia nyata dari zaman dulu sampai di era kita sekarang. Kalau kita mundur ke masa lalu, ternyata prinsip ini bukan barang baru. Khalifah Abu Bakar misalnya memutuskan untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran menjadi satu buku. Perintah spesifiknya nggak ada, tapi tujuannya jelas untuk kemaslahatan, menjaga keaslian agama atau hifdzuddin. Lalu Khalifah Umar membuat sistem administrasi negara dan mata uang. Khalifah Utsman menyeragamkan cara penulisan Al-Quran untuk menjaga persatuan. Semuanya ini adalah inovasi brilian yang lahir dari prinsip maslahah mursalah. Pertanyaannya sekarang, kalau alat ini sudah dipakai sejak ribuan tahun lalu, gimana cara kerjanya membentuk aturan-aturan di zaman kita? Yuk kita kembali ke teka-teki awal tadi. Nah, ini dia jawabannya.
aturan pernikahan wajib dicatatkan oleh negara. Sekarang, dengan bekal pemahaman tadi, kita bisa bedah alasannya. Kenapa aturan ini ada? Coba kita lihat dari kacamata kemaslahatan umum. Manfaatnya itu luar biasa besar. Dengan adanya pencatatan, ada kepastian hukum yang jelas. Hak-hak istri dan anak, seperti warisan dan nafkah, jadi terlindungi secara legal. Ini juga jadi cara untuk mencegah pernikahan siri yang bisa merugikan pihak perempuan atau mencegah pernikahan di bawah umur. Kalau kita cek, ini sejalan nggak sama tujuan syariah? Jelas, aturan ini secara langsung menjaga keturunan, harta, dan juga kehormatan agama. Inilah maslahah mursalah dalam bentuk undang-undang. Kita ambil contoh lain ya, perceraian. Secara fikih klasik, ucapan talak dari suami bisa langsung jatuh. Tapi, hukum di Indonesia mengatur kalau perceraian itu harus diproses lewat pengadilan agama supaya sah. Kenapa kok dibuat lebih rumit? Justru, ini dibuat untuk mencegah kerumitan yang jauh lebih besar nanti. Proses di pengadilan itu memastikan nggak ada pihak yang haknya terabaikan. Nafkah anak, pembagian harta bersama, semuanya diatur dengan adil. Ini juga berfungsi sebagai rem, supaya talak tidak diucapkan seenaknya pas lagi emosi. Tujuannya, lagi-lagi, untuk melindungi institusi keluarga. Dan ini sangat sejalan dengan perlindungan terhadap keturunan, jiwa dalam artian kesejahteraan, dan juga harta. Oke, satu contoh terakhir yang sangat relevan, batas usia menikah. Di dalam teks suci, nggak disebutkan angka pastinya, tapi negara kita menetapkan batas minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Ini karena data, riset, dan pengalaman modern menunjukkan adanya kemaslahatan publik yang luar biasa dari aturan ini. Ini soal melindungi kesehatan fisik dan mental anak muda kita. Ini soal memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dulu. Ini juga soal memastikan mereka cukup matang secara ekonomi dan psikologis untuk membangun keluarga. Hasil akhirnya apa? Kualitas generasi penerus yang lebih baik. Ini adalah contoh sempurna gimana maslahah mursalah dipakai untuk melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semuanya sekaligus. Jadi dari semua contoh tadi, kita bisa lihat kan polanya, maslahah mursalah itu bukan cara untuk mengubah-ubah hukum seenaknya, tapi sebuah mekanisme supaya hukum itu tetap hidup dan relevan. Inilah cara hukum Islam untuk bernafas, menyerap realitas zaman, dan meresponsnya dengan solusi yang adil dan membawa kebaikan, tanpa pernah melepaskan akar tujuannya. Bahkan, ada sebuah kaidah hukum Islam yang merangkum semua pembahasan kita dengan sangat indah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan. Ini adalah penegasan bahwa tujuan akhir dari setiap aturan adalah kesejahteraan publik. Titik. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah tantangan-tantangan baru seperti kecerdasan bulatan, krisis iklim, atau rekayasa genetika, hal-hal yang tak terbayangkan di masa lalu, kira-kira kemaslahatan umum seperti apa lagi yang harus kita perjuangkan dan kita lindungi lewat prinsip yang luar biasa ini?